Saudara, para korban gempa Pandeglang, Banten mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak. Warga memanfaatkan sisa reruntuhan bangunan untuk memperbaiki sementara rumah mereka. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lebak terus mendistribusikan bantuan bagi para korban gempa. Hari Minggu kemarin, warga mulai memperbaiki rumah mereka dengan material sisa reruntuhan bangunan yang masih bisa terpakai. Warga juga memakai bambu atau kayu untuk menyangga bagian rumah mereka. Kampung Cibugang, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten menjadi salah satu titik terdampak gempa yang cukup parah. Nisib-nisib lah. Perbaiki ini ya. Iya, oke. Pak, apa aja yang rusak, Pak? Ya, ini masih gede-gede gini yang rusak parah. Terus itu yang luar sebelah belakang tuh lebih parah lagi. Nah, otomatis yang itu yang rumah yang itulah. Nah, untuk sementara ini ditutup pakai apa nih, Pak? Ini pakai terpal. Oh, terpal ya? Terpal bekas nih ya? Iya. Pak, udah ada bantuan belum, Pak? Belum ada. Belum ya? Di Kecamatan Sumur Pandeglang, sebanyak 150 personel Polda Banten membersihkan Sekolah Dasar Negeri Kertamukti II yang juga terdampak gempa. Sekolah Dasar Negeri Kertamukti II tergolong rusak sedang, di mana salah satu ruangan, dinding dan atapnya roboh. Yaitu melakukan pembersihan kepada runtuhan rumah, sekolah, tempat ibadah, kemudian juga di tempat fasilitas umum berupa masjid. Untuk personil untuk membersihkan sekolah ini ada berapa, Pak? Yang tadi kami melibatkan 154 personil yang ditugaskan dari Polda. Dua, pertama di desa SDN Kertamukti 1 dan 2, kemudian Puskesmas Sumur, Desa Kertajaya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meninjau sejumlah titik terdampak gempa di Pandeglang, Banten hari Minggu kemarin. Menko PMK melihat kondisi bangunan rumah, sekolah, serta puskesmas Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang yang rusak akibat guncangan gempa bermagnitudo 6,6 Jumat 14 Januari lalu. Muhajir menyatakan pemerintah akan langsung memperbaiki fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Itu yang pertama harus diurus itu adalah korban, baik korban meninggal maupun korban hidup. Nah, korban hidup itu termasuk dilihat apakah perlu ada evakuasi atau tidak, apakah perlu ada hunian sementara atau tidak, ya, baru kemudian nanti masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehab itu ya berkaitan dengan sarana-sarana yang ada, yang memang sangat mendesak untuk segera ditangani. Kemudian untuk rekonstruksi itu yang berkaitan dengan prasarana, infrastruktur yang berat-berat itu perlu penanganan jangka panjang. Lah ini sedang pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang menginventarisasi sama. Tadi saya sudah dilapori Bu Bupati sudah lengkap, tinggal secepatnya ada yang kita tangani nanti. Sementara itu, BPBD Lebak terus mendistribusikan bantuan untuk korban gempa. Personel BPBD Lebak memfokuskan pendistribusian logistik ke beberapa lokasi terdampak gempa yang aksesnya sulit untuk dilalui, seperti dua desa yang berada di Kecamatan Cihara, yaitu Desa Citepusen dan Desa Barunai. Beberapa lokasi terdampak gempa yang berada di pedalaman menyebabkan bantuan terhambat karena akses jalan sulit untuk dilalui. Kemarin kita sudah menghubungi teman-teman relawan yang ada di masing-masing kecamatan, distribusi logistik dari malam setelah kejadian kemarin dan hari ini diberangkatkan juga paket-paket sembako untuk masyarakat korban terdampak bencana. BPBD Kabupaten Lebak menyatakan dampak dari gempa bermagnitudo 6,6 yang terjadi pada 14 Januari lalu tersebar di 55 desa di 19 kecamatan. Sebanyak 274 rumah rusak, di mana 16 rumah rusak berat, 32 rumah rusak sedang, dan 226 rumah rusak ringan. Gempa juga mengakibatkan 8 sekolah rusak. Selain rumah dan sekolah, 6 sarana ibadah dan 1 perkantoran desa juga rusak terdampak gempa. BPBD Lebak menyatakan tidak ada korban jiwa akibat gempa, namun 2 orang warga terluka di bagian kepala karena tertimpa reruntuhan saat gempa terjadi. Tim Liputan, Kompas TV, Banten. Sementara itu, sejumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gianyar diturunkan untuk memperbaiki saluran irigasi di Desa Balega, Belah Batuh, Gianyar, Bali yang tertimbun longsoran tebing.
Banyaknya tanah yang longsor disertai dan juga banyaknya akar serta ranting pohon menjadi kendala bagi petugas untuk membersihkan saluran irigasi. Longsoran dinilai cukup parah dan memutus saluran irigasi yang mengairi lebih dari 250 hektar lahan persawahan. Selain dikhawatirkan akan memicu kekeringan lahan pertanian, longsoran tebing setinggi 25 meter ini juga dikhawatirkan akan menyeret bangunan dan rumah warga yang berada di sekitar lokasi.